メイン攻撃隊に今すぐ止めようとでも生きて出てくるほどの幸運を売りだ。どうやら自分 Di episode 7 ini, di mana Jinwoo akan melakukan evaluasi di kantor asosiasi. Lalu, dia melewati kerumunan reporter, akhirnya sampai di depan kantor asosiasi. Namun, dia dihadang oleh bodyguard Lee Min-sung. Dia berkata, kamu tidak bisa melewati mereka begitu saja. Kamu tidak bisa masuk dan kembalilah ke tempatmu tadi. Lalu Jinwoo berkata, aku ingin mengurus sesuatu di asosiasi. Lalu bodyguard itu berteriak, kamu tidak bisa lewat sini, jadi pergilah. Lalu, ada seseorang yang berkata, atas perintah siapa kamu mengusir dia? Pria itu adalah tamu kami, ternyata dia adalah ketua Go Gun-hye. Lalu dia berkata lagi, Tuan Lee Min-sung, seharusnya Anda mengetahui siapa yang mengizinkanmu mengadakan konferensi pers ini. Lalu dia membawa masuk Hunter Sung Jinwoo. Lim Min-sung dengan muka yang kesal berkata dalam hati, siapa pria itu? Kenapa ketua Go Gun-hye repot-repot menyambutnya? Beraninya dia mengacaukan debutku. Lalu Lee Min-sung memasuki kantor asosiasi. Namun pintunya dijaga oleh Wo Jinchul dan anggotanya. Wo Jinchul berkata, ada seorang hunter yang sedang evaluasi. Sebelum selesai, tidak boleh ada yang memasuki bangunan ini. Lalu Lee Min-sung berkata, aku sudah dijadwalkan menjalani evaluasi. Dan reporter juga sudah ada di sini. Izinkan aku masuk. Ketua seharusnya mengetahui hal ini. Dan kamu masih tidak mengizinkan aku masuk. Lalu Lee Min-sung berkata lagi sambil berbisik. Kamu seharusnya mengenal diriku. Aku Lee Min-sung, Lee Ye, Min-sung. Ayahku sebagai wakil ketua arsitektur Yujin, karena ayahku sudah donasi uang yang banyak ke asosiasi, seharusnya kamu menuruti perintahku. Berani-beraninya kamu mengabaikanku. Apa kamu yakin bisa mengatasi di depan kamera itu? Apa kamu yakin bisa mengatasi konsekuensi atas perbuatanmu? Lalu Jinchul menjawab, ya aku bisa. Lim Min-sung langsung kaget, dan dia berteriak, kamu pikir kamu siapa? Atau kamu ingin bilang, kalau hunter yang tadi itu hunter yang hebat? Lalu Jinjul melepas kacamatanya sambil berkata, kalau aku menjawab pertanyaan itu, apakah Tuan Lim Min-sung bisa mengatasi konsekuensinya, sambil mengeluarkan aura yang mengerikan. Lee Min-sung langsung ketakutan. Kita beralih di dalam, di mana ketua Go Gun-hye berjalan dengan Sung Jinwoo. Dia melewati Choi Jong-in dan Baek Yun-ho. Ketua Go Gun-hye berkata, mereka sudah datang dan menunggumu sekitar 1 jam yang lalu. Lalu petugas penguji berkata, sebelum kita mulai, kami akan mengonfirmasi kemampuanmu sesuai dengan peran Anda, kemampuanmu seperti apa? Lalu Jinwoo berkata, aku bisa melakukan hal seperti ini, sambil mengeluarkan satu prajurit bayangan, sontak membuat penguji dan Go Gun-ho terkejut. Lalu pengujinya bilang, Anda bisa mengendalikan makhluk. Lalu Go Gun-hye berkata, apakah hanya ini saja kemampuanmu? Lalu Jinwoo dengan ekspresi konyolnya berpikir, karena waktu itu sudah banyak saksi mata, jadi aku tidak perlu berbohong lagi. Lalu bayangan hitam mulai menyebar di ruangan, dengan auranya yang mengerikan, sontak membuat Go Gun-hye terkejut. Baek Yun-ho dan Choi Jong-in yang melihatnya juga sangat terkejut. Ya benar saja, Jinwoo mengeluarkan semua pasukan bayangannya. Jinwoo berkata, aku bisa mengendalikan setidaknya 100 makhluk. Baek Yun-ho berkata dalam hati, energi sihir yang sangat kuat. Dia tidak bisa dibandingkan dengan dulu. Dia yang sekarang sudah jauh melampauiku. Lalu Jinwoo keluar. Dia disambut oleh Baek Yun-ho dan Choi Jong-in. Baek Yun-ho berkata, Tuan Sung Jinwoo bisa meminta waktumu sebentar. Lalu Jinwoo menjawab, maafkan aku. Tapi aku masih ada urusan yang harus dikerjakan. Lalu Choi Jong-in berkata, loh, pintu keluar itu kan. Baek Yun-ho berkata lagi, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan pergi lewat situ. Lalu Sung Jinwoo menghiraukannya dan membuka pintu keluar. Ternyata dia sudah dikepung oleh banyak reporter yang sedang mengambil fotonya. Sontak membuat Jinwoo panik, ada apa ini? 10 menit sebelum kejadian, saat seorang model Lee Min-sung, yang haus akan sensasi dan ketenaran, dia melakukan pers di depan gedung G Asosiasi, lalu diliput oleh banyak wartawan. Tiba-tiba seseorang mendengar kabar telepon, bahwa ada hunter rang S yang ke-10, dan baru saja diumumkan tadi. Lalu dengan cepat para wartawan ini langsung melesat, dan meninggalkan Lee Min-sung, seolah-olah dia haus akan sebuah berita terbaru. Mereka langsung menuju berbondong-bondong ke depan kantor asosiasi, namun pintu itu dijaga oleh Wu Jinjul. Di sini Lee Min-sung langsung diabaikan. Lalu kita beralih lagi di mana Sun Jinwoo yang baru keluar dari pintu, beritanya langsung tersebar di seluruh penjuru dunia, itu sampai ke Presiden Ketua Arsitektur Yujin. Dia berkata, dia baru saja diberitahukan sebagai Master Rank S kelas Mage, apakah kamu bisa merekrut Sung Jinwoo? Lalu Jinho berkata, maafkan aku ayah, aku tidak bisa merekrut Hyung Nim. Hyung Nim memutuskan ingin membuat guildnya sendiri, dan mengundangku sebagai wakil masternya. Lalu ayahnya Jin Hun jelaskan kenapa dia ingin membuat guild Yujin, karena untuk melindungi kita, kekuatan hunter semakin berkembang setiap harinya, bahkan ada kasus hunter setara dengan seluruh negara, ada juga hunter terbaik di dunia yang dikenal sebagai hunter kelas negara. Kamu ingat seberapa lama hukum dan kekuasaan negara bisa melindungi kita? Sepertinya kamu sudah menemukan orang yang tepat, kamu lulus, aku akan memberikan guild Yujin kepadamu, kembangkanlah Yujin Guild, carilah kawan yang terpercaya. Lalu Jinho berkata, terima kasih ayah,
tapi aku tidak yakin bisa melakukannya, aku akan bergabung dengan Guild Jinwo. Kita beralih di kantor asosiasi, di mana wartawan melontarkan banyak pertanyaan kepada Jinwo. Di sini Jinwo terdiam saja, lalu Baek Yonho mendekat memegang pundak Jinwo dan berkata, tidak ada habisnya kalau kamu meladeni mereka, ayo aku akan mengantarmu pulang ke tempatmu. Namun tiba-tiba, dengan sekejap mata Jinwo langsung berpindah tempat di belakang reporter. Dia melewati kerumunan orang, membuat semua orang di sana terkejut. Lalu Choi Jong-in berkata, Hunter kelas mage dengan gerakan seperti itu. Di sini Baek Yunho masih tercengang tak bergerak sedikit pun. Dia berkata dalam hati, dia cepat, saking cepatnya mataku tidak bisa mengikuti dia. Aku sudah mengetahui kalau dia itu kuat, tapi sekarang bukan itu masalahnya. Pergerakan dia tadi dan energi sihir yang terasa di ruangan evaluasi, dia lebih kuat dari yang sebelumnya. Sung Jinwo yang sekarang sudah pasti lebih kuat daripada kita. Dia masih berpikir, aneh rasanya kalau dia itu bisa menjadi lebih kuat, tidak mungkin itu bukan kebangkitan ganda, mungkin dia adalah hunter yang bisa berkembang secara terus-menerus. Lalu berita Jinwo Hunter S sampai ke Amerika, di mana Wang Dongsu yang masih di rumah sakit, dia mendengar berita itu dan berkata, si bajingan itu masih hidup. Mereka berdua itu benar-benar rakyat yang tidak tahu diri. Lalu cerita beralih, di mana Jinwo pergi ke toko artefak. Karena dia ingin menyelesaikan kastil iblis secepat mungkin, dan membuat air suci kehidupan. Lalu Jinwo bertanya, apakah ada artefak yang melindungi dari api? Stafnya menjawab, tahan terhadap api. Ya, ada. Lalu mereka berdua melewati tempat dengan banyak artefak yang dipajang di kaca. Staf itu berkata, apakah Anda melihat sesuatu yang Anda inginkan? Lalu Jinwo berkata, memangnya aman menyimpan semua artefak ini di dalam kaca tipis. Aku tidak melihat adanya alat keamanan khusus. Lalu staf itu menjawab, kaca ini sudah diperkuat dengan sihir, dan tidak akan pecah walaupun Reng A memukulnya. Jinwo berkata, walaupun Reng A memukulnya, staf itu menjawab, kalau tidak percaya apakah Anda mau mencobanya? Kalau Anda bisa memecahkannya, Anda bisa menyimpan artefak yang ada di dalamnya. Lalu Jinwo langsung saja mengeluarkan auranya yang sangat kuat. Kemudian memfokuskan tenaganya ke tangannya, sontak membuat staf itu merinding. Lalu dia berkata, tunggu-tunggu, saya hanya bercanda, kalau Anda benar-benar memecahkannya. Nanti hunter yang kuat akan berdatangan. Lalu Jinwo In. Jin melihat dagger yang dimiliki toko ini, kemudian dia diantarkan oleh staf lainnya. Namun staf yang ini melihat sesuatu di kacanya, kapan kaca ini retak, jangan-jangan dia bisa meretakan kacanya tanpa menyentuhnya, beneran gila kekuatan Jinwo. Kemudian, keesokan harinya, rumah Jin A dipenuhi oleh banyak reporter. Di sini Jin A dari atas mengintip keluar. Ho, opa, reporternya masih belum pada bubar juga. Lalu salah satu reporter mengetahuinya berkata, dia di sana, sontak membuat Jin Ah langsung bersembunyi lagi. Dia menghadap ke Jinwo, lalu Jinwo berkata, apakah aku harus turun ke bawah dan menyuruh mereka pergi? Jin Ah berkata, tidak, kamu tidak boleh melakukan hal itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Di sini Jinwo agak kesal. Dia berkata, sekarang mereka mengetuk pintu kita. Aku akan menasehati mereka. Jin Ah berkata, apa? Jangan lakukan hal itu. Lalu saat membuka pintu, dia adalah Jin Ho sambil menangis berkata, Hyung Nim, ayahku mengusirku. Lalu Jinwo berkata, bukannya kamu memang tidak tinggal serumah dengannya? Lalu Jin Ho menjawab, ya, tapi kan wilayahnya milik ayahku. Hyung Nim, oleh karena itu, apakah aku boleh menginap di tempatmu? Untuk beberapa saat saja. Lalu Jinah mendatanginya, dan dia berkata, opa tadi itu siapa? Temanmu? Lalu Jinwo menjawab, aku tidak pernah bertemu dengannya. Sambil menutup pintunya, beginilah kekonyolan Jinwo dan Jinho. Lalu saat malam hari Jinwo melihat kondisi Jinah yang tidur, dia berpikir ketika aku pergi, seseorang mungkin akan mendekati adekku, lalu dia memanggil bayangannya, dia berkata satu bayanganku ini setidaknya bisa mengatasi Hunter Reng A. Jinwo berkata lagi, kalian itu bukannya 4 penjaga si tusuk itu, kenapa yang datang hanya ada 3, salah satu jenderal itu menunjuk ke atas, dan Jinwo baru ingat, oh iya ternyata satunya masih nyangkut di atas langit goa. Jinwo menyuruh satu jenderal bayang untuk masuk dan menjaga Jinah, lalu Jinwo ke atap rumah dan memanggil beberapa pasukannya. Jinwo berkata, sekarang kalian bertugas untuk menjaga masyarakat di sini, berhati-hatilah jangan sampai ketahuan oleh orang, lalu mereka dengan cepat melesat untuk memenuhi tugas yang diberikan Jinwo. Lalu keesokan harinya, Jinwo naik mobil bersama Jinho untuk mengantarnya ke suatu tempat. Di sini Jinwo berpikir, aku tidak menyangka kalau Jinho menolak tawaran ayahnya dan memilih bersamaku, lalu Jinho berkata, ada urusan apa pergi ke Wall Tower pagi-pagi gini? Jinwo buka pintu wobol dan berkata, aku akan berangkat dulu. Jinwo langsung keluar dari mobil. Singkat cerita Jinwo Sua berada di Dungen Kastil Iblis, mulai sekarang akan semakin sulit, namun persiapanku sudah matang, item baru yang menahan panas dari api di sini, dan juga cincin tak bernama yang sudah ditambahkan atribut air yang dipilihnya kemarin, persiapannya sudah sempurna.
Lalu dia mendapatkan notifikasi misi baru, kumpulkan Demon Soul Raja dari para iblis Baran, saat ini sedang berada di lantai tertinggi, kalahkan Baran dan ambil hadiahnya. Jinwo berkata, hadiahnya lebih besar daripada yang sebelumnya, kemudian dia mengaktifkan beberapa skill dan dia langsung menuju ke lantai 76. Setibanya di sana, Jinwo langsung mengeluarkan jenderalnya yaitu Tusuk, dia sedang memegang artefak sihir di tangannya, dan langsung saja meratakan banyak musuh iblis. Jinwo berkata, walaupun dia sudah menjadi pasukannya, namun dia masih saja sangat kuat. Cerita beralih di rumah sakit di mana ayahnya Jinho yang sedang sakit, dokternya berkata, apakah Anda sudah mendengar tentang Eternal Slumber? Eternal Slumber adalah tidur yang tidak bisa dibangunkan, pasien juga akan mengkonsumsi kesehatannya dengan cepat dan membutuhkan mesin medis pendukung untuk bertahan, jika terkena energi sihir di sekitarnya, dia selalu merasa ngantuk dan akhirnya akan tidur untuk selamanya. Lalu ayahnya Jinho berkata, apa hubungannya dengan Hunter? Dokter menjawab, Eternal Slumber itu sangat berpengaruh dengan energi sihir, ada beberapa orang yang memang tidak bisa menangani energi sihir dan Eternal Slumber itu salah satu penyakit yang terpapar oleh energi sihir. Lalu ayahnya Jinho berpikir, semakin berkembangannya zaman, penggunaan sihir makin meningkat, aku yang tidak bisa mengatasi energi sihir di dunia seperti ini, berarti aku sudah tertinggal. Cerita beralih sebuah pulau di Jepang, sana ada semut yang berhasil menyeberangi lautan dengan selamat. Itu adalah Pulau Jeju, pulau ini sangatlah terpencil, sehingga akses untuk ke sana membutuhkan waktu 3 hari. Lalu di sana ada 2 hunter yang sedang berpatroli, dia adalah hunter rank D dan rank E saat dia berjalan dia melihat sesuatu, apakah itu manusia? Lalu monster itu berkata, Anda ini siapa? Cerita beralih di Tower Iblis, di mana Jinwo sudah membantai banyak iblis, lalu Jinwo mulai membagi tim menjadi 6, masing-masing dipimpin oleh Tusuk, Igris, Iron, Tank, High Orc Tim B dan High Orc Tim A. Aku punya 2 perintah, pertama kalian berpencar sesuai dengan tim kalian dan kalahkan semua musuh, kedua jika kalian menemukan entry permit langsung lapor kepadaku. Lalu mereka langsung berpencar, baru sebentar saja Jinwo mendapatkan banyak XP, sekarang Jinwo lebih mudah, tidak perlu kesana kemari dan membuang waktu. Jinwo berpikir, iblis tingkat tinggi pun mulai bermunculan, pasukanku mulai kesulitan, jadi aku harus menggunakan potion secara terus-menerus untuk memulihkan manaku. Beberapa hari kemudian Jinwo melihat status tank sudah level 24, Jinwo berkata, padahal terakhir kali kulihat tank masih level 14, tidak hanya aku yang naik level tapi tentaraku juga, masih ada 20 lantai lagi dan Jinwo sudah berada di lantai 80. Jinwo berkata, sudah 2 hari aku berada di lantai 80, tapi aku masih belum menemukan entry permitnya, jangan-jangan ada monster yang kuat, namun, tiba-tiba mana Jinwo berkurang dengan sangat cepat, itu berarti ada yang mengalahkan tentara bayanganku secara terus-menerus, musuhnya pasti lebih kuat dari pasukanku, lalu Jinwo berkata, kalau tidak salah di sana itu timnya Iron, ada iblis yang membuat Iron kewalahan, lalu Jinwo memanggil mereka kembali. Keesokan harinya, karena pasukan Jinwo selalu disergap oleh musuh, Jinwo mulai membuat strategi, tim High Orc B dan tim Inggris dikalahkan, sesuai dugaanku ada monster yang kuat di lantai ini, tapi ada yang aneh, tim Tusuk seharusnya lebih dekat dengan tim Inggris, tapi musuhnya malah melewati mereka dan langsung menyergap tim High Orc B berarti musuhnya memiliki kecerdasan yang tinggi, lalu target berikutnya pasti pasukan tank. Di sini Jinwo bersembunyi menggunakan skill kamuflase, mengawasi pasukan yang dipimpin oleh Tank. Ya benar saja mereka datang, iblis bangsawan dan 3 iblis kesatria. Di sini Tank mulai menyerang, namun kesatria itu langsung menebus Tank dengan mudah. Di sini Jinwo yang menyaksikan itu berpikir, jadi itu menyebabkan generasi pasukanku tidak bisa mengimbanginya, monster bayanganku bukanlah tandingan mereka, seketika pasukan Jinwo tersebut langsung dikalahkan. Lalu Jinwo menampakkan dirinya, langsung saja dia diserang oleh kesatria itu, melesat dengan cepat. Jinwo menghindarinya dan menendang kepalanya hingga hancur. Ksatria yang lain bersamaan melesat cepat ke Jinwo, mereka langsung menyerang Jinwo dengan senjatanya, tiba-tiba Jinwo hilang, menggunakan skill kamuflasenya, dengan cepat Jinwo sudah berada di depan kedua ksatria itu, langsung saja dicincang oleh Jinwo dengan sekejap. Lalu tersisa satu pemimpinnya saja, Jinwo mendekatinya dan berkata, aku selalu penasaran apakah monster juga punya rasa takut. Sambil mengeluarkan aura membunuhnya yang sangat mengerikan Jinwo mendekatinya. Oke sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya.